Tutup siap. Hatiku di mulutku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPS, pembelajaran yang kata kalian menyenangkan, seperti itu ya. Ya. Ibu absen sekarang yang nggak masuk, dia sakit, mudah-mudahan segera sehat. Ya? Sehat semua, sehat mempelajari pelajaran ini? Luar biasa. Sebelumnya kita pimpin doa dulu. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran IPS ya hari ini. Ada yang masih ingat nggak mata pelajaran sebelumnya materi apa? Ya. Ada Kita yang masih ingat? belajar tentang letak wilayah Indonesia, juga pengertian ekonomi. Oke. Ekonomi. Nanti pengertian ekonomi. Ekonomi itu adalah kegiatan yang untuk memenuhi kegiatan kebutuhan kita sehari-hari. Sampai sih nggak butuh akan sesuatu, semua membutuhkan ya. Mulai dari ujung rambut sampai kaki membutuhkan. Ya, kita membutuhkan. Hari ini anak-anak sebagai kelanjutan daripada materi itu, hari ini pertama kali kita belajar tentang ekonomi. Kemarin sudah dikasih pembahasan tentang ekonomi bagaimana, dan sekarang adalah tentang kegiatan ekonomi. Ada yang masih, ayo kita coba kita masih ingat kan? Baik, siapa yang pernah membeli sesuatu? Kalian pernah? Beli pernah. Beli apa? Ikat pinggang. Terus beli itu karena memang butuh atau memang beli aja deh. Karena butuh, karena memenuhi kebutuhan. Kita manusia membutuhkan makan, busana, sandang, pangan, dan papan tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan manusia. Ya, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menjelaskan ya pengertian kegiatan ekonomi secara lisan tadi sudah disampaikan oleh Putra. Ya, ingat kegiatan kemarin. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, sama konsumsi. Melalui contoh nyata di lingkungan sekitar. Nah, nanti kita ada kegiatan apa? Belanja sama-sama ya. Suka nggak belanja? Suka. Apalagi belanja bakso, suka ya. Kemudian peserta didik dapat mengelompokkan berbagai aktivitas ekonomi ke dalam jenis-jenisnya. Kegiatan sesuai dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan tepat. Jadi setelah pembelajaran ini kalian akan membedakan, oh ini yang namanya produksi, oh ini yang namanya distribusi, dan ini ada yang namanya konsumsi. Peserta didik menganalisis, analisa keterkaitan antara kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi. Nanti akan ibu bagikan LKPD, bentuknya seperti ini, ya. LKPD ini nanti akan kalian bagikan sama-sama, akan ibu bagikan ke kalian. Berikutnya, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang kegiatan ekonomi lokal dalam bentuk laporan singkat, poster, dan presentasi. Ini pada akhirnya nanti kita kasih tugas ya. Kalian membuat poster, nanti di rumah aja bikinnya sambil santai, sambil bantu orang tua, dan membahas seperti itu. Oke? Oke, supaya fokus lagi. Tepuk satu, tepuk
Jeruk, 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 menanam jeruk itu produksi pertanian. Ya, dari sektor pertanian. Kemudian apa lagi? Kalau disebut pertanian ada lagi. Bocah aja deh, ada yang tahu nggak? Biasanya saya kali makan sekali ada di bocah itu pabriknya itu. Ada yang tahu? tahu, Tahu, tepuk tangan. Iya, itu produksi ya. Lanjut, distribusi yaitu memindahkan barang dari produsen ke penjual. Paham? Konsumsi kita adalah sebagai konsumen atau konsumsi pemakai tingkat akhir. Kalian beli ke Mbok Sup, beli apa namanya? Rujak. Itu Mbok Sup mau produksi rujak. Dia beli bahan-bahannya kemudian diramu, dibuatkan rujak, kemudian kita makan. Ya, itu kita konsumennya. Ya, itu ya. Baik, lanjut. Apa itu produksi? Adalah menghasilkan. Tadi kita sampaikan, ya. Kemudian pelaku produksi disebut produsen. Apa produksi? Beda ya, produsen. Produksi itu yang menghasilkan, produsen adalah yang melakukan. Ya, pelakunya. Tujuan produksi memenuhi kebutuhan, mencari keuntungan. Kenapa mereka membuat tahu? Karena memang dia berusaha dan untuk mencari keuntungan, meningkatkan nilai suatu barang. Setelah dia buat, kemudian dia jual berapa itu dia punya keuntungan. Baik, lanjutkan. Faktor produksi ada faktor alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Ya, nanti kita skip dulu. Lanjut. Kegiatan distribusi, bedanya ya produksi tadi sudah paham? Sampai sini paham produksi? Paham ya? Yang menghasilkan. Oke, sekarang kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Oke, tujuannya apa? Agar barang sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Oke, sampai sini bisa membedakan? Ibu kasih waktu, ada pertanyaan enggak? Boleh Ibu lanjut? Boleh lanjut kalau diam, berarti udah paham. Contoh, truk yang mengangkut sayuran dari kebun ke pasar. Tadi siapa namanya? Revan tadi menyampaikan pakai truk Bu. Hasilnya pertanian, produksi kemudian diangkut sama tukang kebunnya atau pemborongnya, kemudian distribusikan ke pasar. Iya, untuk langsung ke konsumen. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Ya, ada yang pernah lihat truk kayak gini enggak? Ada yang pernah enggak? Pernah. Semua pernah lihat. Dan mayoritas mereka barang-barang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus truknya ada tulisan barangnya Bu, nah itu. Ya, namanya distribusi. Lanjut. Kegiatan konsumsi. Nah, itu di kalian semua, termasuk Ibu. Berarti ya sebagai konsumen memakai barang. Apa yang ada di tubuh Ibu ini semuanya beli. Ya. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna untuk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kita harus bawahi adalah barang dan jasa. Nah, ini disebutkan barang itu adalah sesuatu yang bisa kita pegang, bang. Misalkan kita beli baju, ya, di toko. Nah, ini barang. Tapi kalau jasa Bu, kalau jasa ini adalah jasa kita, misalnya ke dokter, kita dapat barang nggak? Obat. Nah, itu antara kalau ke dokternya namanya jasa karena kita memakai tenaga dokter. Ya, kemudian karena ini bervariasi dari jasa dan barang. Kalau kita potong rambut, dapat barang nggak? Enggak, kita bayar jasa. Ya, hasil dari produksi adalah barang dan jasa. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Kalau
kawasan, contoh kita membeli makanan dimakan di warung makan atau untuk dimakan, kita menggunakan jasa transportasi. Jasa transportasi. Kita kan dapat barangnya, tapi kita dapat waktu yang dipakai untuk misalkan dari Karangkoso ke pasar Karangkoso, ke Sebituran ke pasar Karangkoso. Jasa transportasi. Siswa menggunakan buku pelajaran. Lanjut. Keterkaitan antara kegiatan ekonomi. Ketiga kegiatan ini saling berkait dan membentuk suatu siklus. Terus produksi tidak akan berjalan tanpa adanya permintaan dari konsumen. Betul? Mereka memproduksi barang karena konsumen butuh. Ya. Distribusi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dan konsumen. Terkait ya? Terkait ya. Ini namanya kegiatan siklus produksi, distribusi, konsumsi, kembali lagi ke produksi. Paham sampai sini? Lanjut. Nah ini produksi tadi disebutkan baik. Tolong perhatikan di sini akan Ibu lihatkan video ini. Silakan untuk diperhatikan. Sobat belajar. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oke, sudah dijelaskan oleh Bu Marga, sudah dijelaskan juga oleh Mas Yuto. Ya, tadi Ibu tuh download dari YouTube. Sebenarnya kita belajar itu bukan hanya di sekolah, anak. Di HP kalian itu juga bisa belajar. Tergantung dari kita bagaimana cara menggunakan HP. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, siap konsentrasi? Siap. Kegiatan kita selanjutnya adalah tadi kan Ibu sudah jelaskan. Sebelum Ibu bagikan LAPD, ya, kita akan berkunjung ke koperasi kita, ya, koperasi kita. Silakan, katanya kemarin siapa tadi mau beli topi ya, sama beli ikan pinggang, ya. Kita langsung ke koperasi dulu. Kegiatan di sana langsung kita berkumpul membentuk kelompok masing-masing. Nanti ada beberapa informasi pasti. Kalian praktek membeli sesuatu yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Karena kita memenuhi sesuatu bukan karena kita inginkan, tapi kebutuhan. Silakan kita sama-sama nanti ke koperasi. Siapa menjaga koperasinya? Bu Ima. Ya, nanti ke Bu Ima beli sesuatu. Setelah dari koperasi kita kembali lagi ke sini. Nanti kasih waktu kira-kira 10 menit lah. Sana ya beli ya. Kemudian yang lainnya boleh beli di mana, di Pak Pur. Beli apa sembarang, nanti yang penting bertransaksi. Ada beberapa pertanyaan di sini yang dibutuhkan dalam bertransaksi. Setelah kalian praktek bertransaksi dengan operasi, baru kembali lagi ke sini untuk berkelompok dan mendiskusikan hasil belanjanya tadi. Paham? Paham ya? Oke. Silakan sekarang menuju ke koperasi atau menuju ke Ibu Ima atau beli sesuatu lah yang kalian butuhkan. Saya haus tuh, kalau mau beli apa namanya minum, silakan. Tapi ingat, beberapa informasi tentang produksi, konsumsi, distribusi harus paham karena ditanyakan di sini secara praktek. Ya? Oke, silakan menuju ke sana. Bukan waktu 10 menit. Ya, sekarang.
Tiffany mau? Topi apa? Topi bikinnya habis, nggak pakai pramuka. Nggak kira 1 minggu lagi ya. Biasanya menjahit konveksi mengantarkan ke kita karena kita pesen dulu sebelum. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wow, dari belanja ya. Oke, gimana senang? Udah minum? Sudah. Oke. Tentu kalian capek ya tadi harus belanja. Iya. Penasaran apa yang ditanyakan keluarga nanti dibahas begitu ya. Oke. Supaya kita fresh, ada game sekarang. Ada pertanyaan nih, siapakah aku sebenarnya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4. Siap menjawab pertanyaan ini? Siap. Boleh tertawa, jangan ngakak. Oke, siap. Neng, aku adalah. Silakan jawab. Yuk, angkat. Oh, siput. Kita coba. Siapa namanya? Vanessa bilang siput. Kita coba sekarang. 1, benarkah dia siput? 2, hah? Yakin siput? 3, oh jerapah. Berikutnya ada sudah jawab. Ya, jerapah ternyata jerapah punya apa namanya, ditumpangi oleh siput raksasa. Lanjut. Nah, pasti semua tahu. Siapakah aku? Aku adalah anak gembala. Apa? Siapa? Kuda berekor. Lainnya? Aduh, kita buktikan. 1, 2, wah, si comel, kucing rupanya, kucing berekor ikan. Fresh, mampu warga ini. Baik, kalian tadi sudah praktek untuk berjual beli. Nah, kalian langsung ke penjualnya. Ada lagi yang membeli tapi tidak tahu penjualnya. Apa itu? Kita bisa beli di HP pakai aplikasi. Namanya biasanya apa? Shopee, apalagi Tokopedia, apalagi Lazada dan lain sebagainya. Sudah pernah melakukan transaksi di situ? Yang pernah, angkat tangannya. Oke, sekarang tanya, turunkan. Kalau sudah pernah, itu tanya sekarang sama saya. Apa enaknya beli di Shopee atau online? Meskipun Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Enaknya di situ apa? Cepat. Ada lagi? Murah, mahal? Tidak perlu keluar tangan semuanya. Kita tidak mengeluarkan biaya, tapi kita sudah tahu. Nah, negatifnya apa? Gak tahu penjualnya. Selain itu, kalau kita beli
merasa tertipu, kita merasa kecewa karena kita tidak tahu langsung barangnya. Tadi beli apa tadi? Kopi, tapi nggak habis, tapi habis ya. Sama beli apa? Ikan pinggang, tahu nggak barangnya? Tahu, bisa melihat barangnya. Oh ya, sesuai ini yang aku inginkan sehingga aku beli. Tapi kalau di online kita nggak tahu. Kain linen, tahu nggak kain linen? Hanya bisa menentukan lewat komentar-komentar yang ada di bawah. Kalau komentarnya bagus berarti barangnya apa? Bagus. Tapi belum tentu barang itu pas dengan kita atau tidak, karena kita tidak tahu. Paham ya? Paham? Sampai sini? Paham? Paham. Oke, sekarang dibentuk kelompok yang kemarin sudah ibu bentuk kelompoknya. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibentuk, yuk kumpul ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diisi. Jangan lupa pulpennya. Ini hasil pengalaman kalian tadi, bukan? Ayo. Ibu kasih waktu 5 menit saja, cukup? Cukup, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Oke, kita kasih kesempatan pada kelompok 1 ya dulu ya. Ya. Oh, kelompok 2, maaf kelompok 2. Oh iya. Sudah, oh sudah selesai itu. Ya, sudah selesai. Sudah. Oh ini kelompoknya? Ya, ini sudah selesai, sudah selesai, sudah. Ayo, silakan dikasih kelompok yang sudah selesai belum tadi kelompok 2. Ayo kasih kelompok 2. Silakan kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Agak geser dong. Kasih tepuk tangan dulu sudah. Oh iya sudah. Ayo, silakan. Oke, lanjutnya. Nomor 1, ringkasan hasil diskusi kelompok yaitu produsen, koperasi, sekolah, distributor, konveksi, konsumen, siswa SMP. Oke. Kedua, ringkasan hasil diskusi kelompok. Sangat membantu karena konsumen tidak perlu ke toko. Ringkasan hasil diskusi kelompok membantu konsumen. Ringkasan hasil diskusi kelompok. Positif, harga murah. Negatif, tidak tahu barang langsung. 5. Ringkasan hasil diskusi kelompok. Lebih kreatif. Oke, tepuk tangan dong. Oke, ya, mungkin ibu bisa bantu membacakan tadi ya. Masalahnya adalah sudah tahu semua ya tadi ya, soalnya dari bagi ibu. Oke. Dalam kasus tersebut siapa saja yang berperan sebagai produsen, distributor dan konsumen? Oke, tadi sudah disebut bahwa sebagai produksinya adalah konversi, kemudian konsumennya adalah siswa. Ya, SMP.
Kemudian sangat membantu karena konsumen tidak perlu ke toko tadi, jauh sama tadi. Tidak perlu ke toko, kita langsung ke ini ya Bu. Membantu konsumen positif karena harga murah katanya. Negatifnya kita tidak tahu barangnya. Berikutnya adalah bagaimana sih yang penting? Yang penting siapa tahu nanti Anda jadi entrepreneur, diberikan satu solusi agar pelaku ekonomi lokal tetap bisa bersaing di era digital. Perlunya kreativitas. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Baik, anak-anak, tuntas sudah mata pelajaran kita hari ini, ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Oke, siapa namanya? Rahasia, silakan. Apa kesimpulan pelajaran hari ini? Untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, konsumen. Konsumsi, ada konsumen ya, oke. Terus? Produksi menghasilkan barang atau Baik, distribusi mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. baik. Konsumen memakai barang atau jasa. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk bisa. Ada pertanyaan nggak sebelum tutup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Besok kita belajar. Oh ya, tugas dari itu adalah membuat poster. Dibuat di rumah ya. Poster tentang adanya jual beli. Jadi ada penjual dan ada pembeli. Bu, saya mau poster yang di ini Bu produksi, silakan. Ya. Untuk menutup dari kegiatan hari ini, pesan moral dari Ibu, dari Ibu adalah satu. Kita memenuhi barang kita membeli barang bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan. Paham ya? Beda ya, keinginan sama kebutuhan. Kalau ibu ada pengen beli HP, terus satunya lagi beli motor. Mana yang dibutuhkan, HP apa motor? Motor. Percuma punya HP tapi tidak bisa berangkat kerja. Ya, berarti kita belajar karena kebutuhan. Jangan sampai kalian pengen helm, sudah punya helm, tetapi helm itu pengen sebut teman-temannya yang mahal itu, akhirnya kalian paksa untuk membeli. Akhirnya apa? Kalian paksa membeli, maksa orang tuanya. Oh, nak beli kan, pokoknya nggak boleh seperti itu. Ya itu namanya belinya berdasarkan keinginan, bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan kita sudah punya helm, iya kan? Ya, jadi artinya kita bijak dalam berbelanja. Itu ya pesan moralnya ya. Jadi itu untuk pembahasan hari ini, materi berikutnya adalah materi kita buka belum? Bisa buka belum? Belum. Materi berikutnya adalah bagaimana menjadi pada produksi atau membuat barang yang kreatif untuk apa? Untuk bersaing. Ya, itu saja. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kalian istirahat sebentar lagi. Tapi sebelumnya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.